sistem koordinat kartesius. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Oke, materi kita hari ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan posisi garis L, M, dan N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan yang pertama posisi garis L. Nah, kita lihat yang biru ini terhadap sumbu X itu bagaimana posisinya. Kalau kita perpanjang garis L ini dan sumbu X ini, dia tidak akan berpotongan ya, maksudnya diperpanjang lurus garis X dan sumbu X dan garis L, dia tidak berpotongan. Nah, hal semacam ini kita sebut dengan sejajar sumbu X. Nah, kalau garis L dengan sumbu Y, dia berpotongan, yang berpotongannya itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka kita sebut dia posisi garis L tegak lurus sumbu Y. Oke, next. Posisi garis M terhadap sumbu X. Kita lihat garis M yang hijau ini terhadap sumbu X. Dia berpotongan di sini dan membentuk sudut 90 derajat. Artinya posisi garis M tegak lurus sumbu X. Nah, lalu bagaimana dengan sumbu Y? Kita perhatikan di sini, kalau kita berpanjang sumbu X, sumbu Y dan garis M tidak saling berpotongan, maka garis M sejajar sumbu Y. Oke, next. Kalau garis N seperti ini, kita lihat yang merah ini garis N terhadap sumbu X, dia berpotongan, tapi perpotongannya tidak membentuk sudut 90 derajat. Artinya apa? Garis N bersilangan sumbu X. Jadi kalau dia berpotongan tapi tidak membentuk sudut 90 derajat, maka kita sebut dia bersilangan. Sama juga garis N terhadap sumbu Y, dia berpotongan tapi tidak membentuk sudut 90 derajat, maka kita sebut dia bersilangan sumbu Y. Oke, next. Langsung ke contoh soal. Contoh soal diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C negatif 5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X? Dan B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, yang terakhir, yang C, jika dibuat garis melalui titik A dan B, titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Langsung saja kita ikuti langkah pertama. Caranya adalah gambar diagram kartesiusnya. Oke, sudah tergambar. Yang kedua, gambar titik A 3,2, B 3,-6, C negatif 5,2. Oke, sudah tergambar. Berikutnya
kita hubungkan A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Nah, hasilnya seperti ini. Terus berikutnya tinggal kita simpulkan saja. Oke, posisi garis yang melalui titik A dan B. Titik A, titik B, berarti garis yang hijau ya. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X yang hijau terhadap sumbu X gimana? Dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Artinya dia tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian kalau terhadap sumbu Y, ya pastinya dia sejajar. Oke, next. Posisi garis yang melalui titik A dan C terhadap sumbu X. A dan C. Berarti garis yang biru ya. A dan C terhadap sumbu X ini kalau diperpanjang dia tidak memenuhi perpotongan, artinya dengan sumbu X dia sejajar. Lalu bagaimana dengan sumbu Y? Dia ada pemotongannya yang mana membentuk sudut 90 derajat. Pastilah dia tegak lurus. Oke. Yang terakhir, posisi garis yang melalui B dan C. B dan C. Berarti garis yang merah ya. B dan C terhadap sumbu X dia berpotongan tapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Artinya apa? Bersilangan. Sama juga dengan sumbu Y. Garis AC tadi, garis BC tadi dia berpotongan juga tapi tidak membentuk sudut 90 derajat, artinya dia bersilangan juga. Oke.